Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismia dari Fakultas Hukum semester 2. Maka kali ini saya buat dengan rekan saya, Mas Andrea. Apabila ada kesalahannya mohon dimaklumi. Kita belajar bersama-sama. Oke, selanjutnya dari bab 14 yang berjudul Politik dan Strategi Nasional Indonesia. Pengertian politik strategi dan politik strategi nasional secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politea yang akar katanya adalah polis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan tela yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Proyek strategi nasional bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan kesediaan atau stok infrastruktur Indonesia secara cepat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian nasional. Berikut beberapa contoh aspek ketahanan nasional dalam politik strategi nasional. Yang pertama, dalam bidang hukum. Politik strategi nasional dalam bidang hukum bisa dilihat sesuai sifat ketahanan nasional. Yang pertama, menata sistem hukum nasional untuk kemaslahatan bersama dengan menghormati hukum agama serta hukum adat dan juga memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang dapat mendiskriminasi kelompok tertentu yang menjadi minoritas di Indonesia. Membudayakan hukum di semua elemen masyarakat agar kesadaran dan kepatuhan hukum dapat dilaksanakan dalam kerangka supremasi dan tegaknya negara hukum. Penegakan hukum nasional maupun asas hukum adat secara konsisten agar bisa menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta bisa menghargai hak asasi manusia. Meningkatkan integritas aparat penegak hukum agar bisa berlaku adil dan mengutamakan kebenaran sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Sektor ekonomi salah satu dasar penting untuk memajukan sebuah bangsa. Maka, politik strategi nasional di bidang ini harusnya tepat. Yang pertama, sistem ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada asas keadilan dan persaingan secara sehat sehingga mengutamakan kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan, lingkungan, dan berkelanjutan. Maka, politik strategi nasional ini terwujud bisa menjamin kemasyarakatan untuk berusaha dan bekerja yang manusiawi, mandiri dan tenaga usaha dan modal sendiri, maka tidak tergantung dengan negara lain dalam meningkatkan penguasaan, pengembangan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi bangsa sendiri. Hal ini akan mewujudkan usaha yang berbasis kearifan lokal dengan tetap menjalankan contoh hubungan bilateral. Mengutamakan upaya terpadu akan mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak dari krisis ekonomi. Anggaran pendapatan dan belanja negara harus sehat akan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan pajak progresif yang adil dan jujur. Ketiga, bidang politik. Yang pertama, melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 sehingga sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa serta tetap menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Memaksimalkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan bertanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menguatkan sistem politik nasional sesuai tujuan geopolitik yang berkedudukan kerakyat, demokrasi yang terbuka dan bisa mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Peningkatan pendidikan politik secara komprehensif kepada masyarakat agar bisa mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
memasyarakatkan serta menerapkan prinsip anti diskriminatif dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, proyek strategi nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan yang pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Adapun proyek-proyek yang masuk dalam proyek strategi nasional antara lain yaitu pembangunan infrastruktur jalan tol, proyek jalan nasional atau strategi nasional non-tol, proyek sarana dan prasarana kereta api antara kota, proyek kereta api dalam kota, proyek revitalisasi bandara, pembangunan bandara baru, proyek pembangunan bandara strategis lain, pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas, program 1 juta rupiah, 1 juta rumah, pembangunan kilang minyak, proyek pipa gas atau terminal LPG, proyek energi asal sampah, proyek penyediaan infrastruktur air minum, proyek penyediaan sistem air limbah komunal, pembangunan tanggul penahan banjir, proyek pembangunan pos lintas batas negara atau PLPN dan sarana penunjang, proyek bendungan, program peningkatan jangkauan broadband, proyek infrastruktur iptek strategis lainnya, pembangunan kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, proyek pariwisata, proyek pembangunan smelter, dan proyek pertanian kelautan. Ya, mungkin demikian dari presentasi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.